moderatornya. Saya belum tahu. Ya. Yang jadi pematerinya namanya siapa, Bu? Bu Pemateri. Emalia, Bu Emalia, Pematerinya Ibu siapa, Bu? Bu Bu Emalia. Emalia. Terus hostnya Bu Ria ya, Bu? Iya, hostnya saya. Untuk ininya apa, Bu? Untuk judul tema hari ini, Bu? Display kelas, Bu. Display kelas ya. Display classroom. Iya. Ya, ya. Berarti saya mau buka dulu ya, Bu ya, moderator ya? Atau Ibu? Saya dulu, nanti saya serahkan ke Ibu begitu ya. Oh, dulu. Iya, iya, iya. Saya kok jadi karena dadakan begini jadi ya mangga, Ibu, mangga. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai room ini karena kita harus mengefisienkan juga waktu. Bu Asri masih sedang berjuang untuk masuk gitu. Jadi saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya peserta. Hari ini kita bertemu kembali di ruangan yang baru ini dan kita akan memulai pertemuan untuk membahas tentang display class. Untuk hari ini moderatornya adalah Ibu Yusi yang kemudian akan diberikan pemaparan materinya oleh Ibu Emalia Fatimah. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya serahkan kepada moderator. Mangga Ibu Yusi, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Ini mohon maaf karena dadakan jadi agak sedikit kurang siap, tapi mudah-mudahan bisa berjalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya sebagai moderator perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Nung Yusi Suswanti Kusuma. Hari ini didampingi oleh bersama host oleh Ibu Ria Indria, dan pemateri kita pada malam hari ini adalah Ibu Emalia Fatimah SPD yang akan memberikan materi tentang display classroom. Tapi sebelum ke pemaparan materi, saya akan memberikan informasi tentang kurikulum vitae beliau. Baik, akan saya bacakan kurikulum vitae beliau yang bernama Ibu Emalia Fatimah SPD. Beliau itu lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober tahun 1988. Masih muda ya usianya. Kemudian unit kerjanya di SD Negeri Kadumanggu 06, Babakan Madang. Dan sekarang bertugas di SDN Kadumanggu 06 Babakan Madang ya, dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020. Untuk alam tinggal di Cibinong, kan saya lihat di sini bahkan sampai Tasikmalaya. Jadi beliau itu mojang Tasik dari SD sampai ke perguruan tingginya, mengambil PGSD UPI Kamda di Tasikmalaya. Lalu baru di pasca sarjananya di UNJ. Nah, Ibu Emalia Fatimah ini memiliki 2 orang anak. Ya, ya Bu ya. Cuman untuk moto hidupnya saya belum mengetahui, Ibu belum memberikannya. Yang jelas pada malam hari ini, mari bersama-sama kita simak pemaparan beliau tentang display classroom. Apa yang nanti disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bisa kita serap ilmunya sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu saja mungkin. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Emalia Fatimah untuk memberikan pemaparan materinya. Silahkan Ibu Emalia Fatimah. Halo Bu. Halo Ibu Emma. Iya Bu,
Silahkan Bu Emma. Oke, ya, terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memperkenalkan. Ya, terima kasih Bu Yusi, Ibu moderator kita yang sebelumnya kemarin kebalik ya Bu ya, saya jadi moderator Ibu, sekarang Ibu jadi moderator saya. Terima kasih atas paparannya sedikit. Saya akan men-share materi display kelas. Oke, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, pantau. Ini keluarga saya ibu dari 2 anak, saya masih setia dari semenjak ditugaskan sampai sekarang di SD Negeri Kadungbangu 06. Seperti yang kemarin, saya minta kira-kira yang mana kalau kita dihadapkan harus memilih sebuah kelas untuk kita mengajar, kita akan mengajar di kelas yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Pasti semuanya memilih untuk yang sebelah kanan, karena sebelah kanan itu lebih ramai, pajangannya anak bisa melihat pembelajaran yang mana dan yang mananya. Oke. Nah, tak kenal maka sayang, dengan display maka kita harus mengenali display itu apa. Display adalah sebuah tempat yang berisi informasi yang dapat menunjang jalannya kegiatan pembelajaran. Jadi, setiap display itu pasti menunjang pembelajaran, baik itu hanya berupa gambar ataupun memuat informasi di dalamnya, berupa kata-kata ataupun lain sebagainya. Kemudian, fungsi dari display itu, yang pertama adalah sebagai hiasan kelas, yang kedua sebagai informasi, kemudian yang ketiga sebagai evaluasi. Evaluasi di sini bisa sebagai kalau kata umum mungkin sebagai ulangan. Jadi kita itu bisa melihat, menilai, mengevaluasi pembelajaran hari ini atau pembelajaran selama subtema ini itu dengan sebuah display. Kemudian yang keempat adalah sebagai reward atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, tahapan pembuatan sebuah display. Yang pertama, kita harus membuat sebuah rencana atau planning. Kita rencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita buat displaynya, kemudian bahan-bahannya apa yang akan digunakan, berapa durasinya, kemudian judulnya juga harus ada seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengeksekusi, yaitu pelaksanaan membuat display itu. Jadi display itu tidak hanya oleh kita, tapi juga siswa itu berpartisipasi untuk membuat display tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hasil akhirnya, yaitu untuk ditempelkan. Tidak hanya ditempelkan sebenarnya, display itu bisa juga digantung. Jadi tidak hanya harus berupa kertas dan lem, nah bisa juga memakai benang, tambang, gantungan baju. Jadi tidak harus semuanya berupa hal-hal benda-benda yang baru yang kita beli, tapi bisa juga menggunakan barang-barang sisa. Nanti mungkin di akhir akan saya jelaskan contohnya. Yang keempat, masalah teknik mendisplay. Yang pertama adalah pemilihan latarnya. Latarnya itu seperti apa? Apakah karton yang tadi saya sebutkan, apakah mau digantung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan hurufnya. Hurufnya apakah mau tulis tangan atau berupa menggunting dari koran, dari majalah, atau juga hasil print out bisa juga. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah membuat bingkai bordernya atau garis tepinya. Kita harus jangan sampai display itu rata begitu saja, tidak ada batasannya. Takutnya nanti kita menempel display yang satu dekat dengan display yang kedua. Akhirnya nanti tidak ada garis tepinya, nanti otomatis akan membuat orang bingung. Dan yang keempat adalah judulnya atau juga identitasnya. Kita jangan sampai tidak mencantumkan ini, karena nantinya ketika kelas kosong mungkin suatu saat ada tamu dinas atau lain sebagainya masuk. Nah, dengan adanya judul dan identitas dari display tersebut, otomatis langsung paham, oh iya ini displaynya, judulnya ini, temanya ini, pembelajarannya ini, dan juga ini kelas ini.
Kemudian jenis-jenis display. Jenis-jenis display ini beraneka. Yang pertama adalah display peraturan dan display reward. Peraturan kelas dan display reward tidak dapat dipisahkan. Reward diberikan guru kepada siswa sebagai bentuk penghargaan terhadap perilaku siswa, berarti yang positif. Nah, sedangkan hukuman diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran aturan atau mungkin ada suatu sikap siswa yang negatif. Hukuman harus diberikan secara konsisten. Jadi ketika di awal kita belajar itu ada peraturan kelas, peraturannya misalnya dibuat ketika anak terlambat, misalnya nanti harus dikasih sanksi A. Nah, itu dari awal sampai akhir siswa masuk di kelas itu harus diterapkan, jangan sampai kita ada sebuah kelonggaran ataupun berbeda, misalnya karena anak ini A hukumannya A, anak B berarti hukumannya B, tidak seperti itu, jadi kita harus sama rata. Kemudian yang ini salah satu contoh display aturan kelas di mana ada garis tertib. Suaranya Halo Bu Emma. Bu Emma, suaranya Bu. Halo Bu Emma, terputus-putus Bu. Ibu. Halo Bu Emma. Bu Emma. Bu Emma, suaranya terputus-putus Bu. Di aturan. Ya Bu. Ya, halo. Bu. Tadi terputus suaranya, jadi tidak terdengar, baru Ya, sekarang maaf, terdengar. sinyalnya mungkin. Ya, halo Bu. Saya bergeser nyari sinyal. Iya, iya. Ya, ya, oke, iya. Ya, halo. Oke. Sebentar. Iya, iya Bu. Silakan Bu, dilanjutkan lagi Bu. Oke, ya. Ini yang kedua adalah salah satu contoh aturan kelas juga. Nah, ini sanksinya seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua, jenis display materi pembelajaran, di mana display ini difungsikan sebagai alat bantu dalam mengajar. Jadi secara rincinya berfungsi, satu adalah sebagai alat bantu belajar, yang kedua sebagai contoh konkret pembelajaran. Ini misalnya untuk anak kelas 1 berupa anggota tubuh. Jadi ini di displaynya dibuat oleh guru, tapi nanti siswa juga tetap berpartisipasi. Yang di bawahnya itu nanti ada isi bagian-bagian anggota tubuh namanya. Jadi nanti anak menempelkan, nah itu juga sama salah satu mendisplay. Jadi displaynya itu berupa nama anggota tubuh, nanti ditempelkan. Nah ini yang ketiga adalah display hasil siswa, di mana display hasil karya siswa yang dipajang dalam bentuk display. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah berikan finishing touch, di mana guru sebelum menempelkan atau sempat menempelkan itu harus memberikan sentuhan akhir. Takutnya ada anak yang kurang dalam memberikan isinya atau dan sebagainya. Nah, bisa oleh guru diberikan sentuhan akhirnya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menempelkan semua karya siswa tanpa kecuali, baik hasilnya jelek mau bagaimanapun itu harus ditempel, karena kan guru juga berpartisipasi dengan memberikan sentuhan akhir. Kemudian yang keempat adalah display afirmasi atau display motivasi. Tujuannya adalah memberikan kata-kata motivasi untuk semua siswa, di mana syarat display afirmasi itu yang pertama harus singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua, tulisannya terlihat dari berbagai sudut kelas. Tapi yang harus diperhatikan, terutama untuk anak SD ya, usahakan itu yang namanya display itu tidak boleh lebih tinggi dari Halo Bu Emma. Kita berdiri. Jadi kalau kita berdiri itu displaynya harus sejajar dengan kita, jangan sampai benar-benar di atas banget ya Bu. Halo, jangan sampai di atas mata kita gitu. Oke, boleh lanjut ya Bu ya?
Silakan. Ya, dilanjut Bu, Yang dilanjut. ketiga adalah memiliki nilai. Jadi harus ada nilainya. Apakah seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah warna dan hiasan yang menarik. Ini salah satu contohnya, ada garis tepinya dan juga ada isi dari kata motivasi tersebut. Halo Bu Emma. Halo Bu Emma. Bu Emma, suaranya hilang Bu. Bu Emma, Halo Bu Emma. mungkin ini sinyal kali ya. Iya, iya. Ini suaranya putus-putus. Ini sekarang malah nggak ada. Iya, betul. Ya. Bu Emma. Halo Bu Emma. Ya. Ya. Itu Halo Bu, suaranya putus-putus Bu. bukan hanya yang Halo, cek Bu Emma. belajar Bu Emma. mudah membuat display. Ya Bu. Halo. Bu Emma tadi suaranya putus-putus Bu Emma, jadi nggak masuk di ruangan. Ya halo Bu. Maaf suaranya agak putus-putus. Iya, jadi nggak masuk di ruangan. Iya, mungkin bisa. Berisik hujan ya. Halo. 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 Oke. Ya. Oke. Ya. Sekarang sudah jelas Bu videonya kelihatan? Oh iya. Tapi sekarang sudah jelas kan? Bu Emma. Mau diulang lagi? Bu Emma. Atau bagaimana? Tadi Ya. tidak. Iya, diulang. Ya. Sepertinya diulang ya Bu ya. Aduh. Ya.
Iya. Allah. Halo Bu Sri. Ih, saya hilang sinyal coba. Iya, saya berusaha masuk. Cuman itu link absen saya share. Iya itu, nggak bisa juga karena WA-nya nggak ada sinyal gitu. Jadi kumahanya, kumahanya caranya saya bingung. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Jadi di dalamnya itu kosong, jadi bisa dipakai diisi. Tapi kan kalau selintas, apa sih cuma mobil doang? Ada kalau dibuka itu ada. Jadi diusahakan si kertasnya itu tidak sama panjangnya. Jadi yang di depan itu lebih pendek. Nah, ini juga sebenarnya dari kertas bekas. Jadi kalau Bapak Ibu salah ngeprint atau apa ada kertas yang bekas yang tidak terpakai, itu sebaiknya jangan dibuang, dikumpulkan saja bisa buat display. Jadi buat Bu dulu Emma, kita cetakannya Bu Emma seperti ini, waktunya, kemudian nanti dipotong. Iya Bu. Oke. Bu Emma waktunya 5 menit lagi ya Nanti Bu. baru kasih ya. Oke Bu.
Terima kasih. Nah, kemudian misalnya ini juga contoh-contoh untuk buku. Nah, ini juga dari kertas bekas juga diwarnain sama seperti ini. Ini misalnya awalnya mau bikin display berupa balon. Nah, ini juga warna-warni. Anaknya tentang peristiwa alam, ada pelangi, ada bintang. Mungkin sekian dari silakan barangkali kembalikan ke Ibu moderator. Silakan Bu Yusti. Iya, ya. Belum saya lanjut. Kan saya tetap di moderator atau mau dilanjut? Bu Yusi, izin ya saya lanjut ya. Mohon maaf. Terima kasih nih Bu sudah di-handle gitu. Karena memang dari tadi saya untuk mencoba masuk itu sama sinyal gitu ya. Dan itu hujan dan petir gitu. Terima kasih Bu Yusi sudah di-handle. Silakan. Iya, silakan, mangga. Ya, terima kasih Bu Emma atas paparannya, yaitu tentang display kelas, di mana jadi kelas itu tidak monoton gitu ya. Nah, Bu Emma, karena ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta, yaitu yang pertama dari Ibu Rini, menanyakan bahwa apakah orang tua dilibatkan dalam membuat ide display ini agar tidak miskomunikasi gitu terhadap pelanggaran dan hukumannya antara siswa. Ini datangnya pertanyaan dari Ibu Rini. Mau ditampung dulu atau gimana Bu? Silahkan jawab dulu aja Bu. Langsung jawab aja ya Bu ya, biar langsung jawab aja ya Bu, biar nggak lupa. Ya silahkan Bu. Kalau untuk membuat sebuah peraturannya, mungkin bisa ada koordinasi dengan orang tua siswa. Biasanya kan di awal tahun ajaran itu biasanya kita ada rapat dulu dengan orang tua siswa, kita jelaskan aturannya seperti ini, sanksinya seperti ini. Nah, untuk pembuatan displaynya itu hanya antara guru dan siswa. Jadi isi aturannya itu sudah kita buat. Nah, cuman membuat displaynya, membuat tulisan di displaynya, membuat hiasannya itu biasanya cukup antara guru dan siswa saja. Seperti itu Bu. Oke, sudah cukup. Gimana Bu Asri? Ya, Bu Rini bagaimana dengan jawabannya? Bu Rini. Oke, lanjut aja Bu Emma. Ini ada pertanyaan kedua ya. Datangnya dari Bapak Lutfi Saifullah Bu. Bertanya, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mau tingkat SMK rata-rata saling mengandalkan satu sama lainnya. Nah, jadi ini Bapak Lutfi ini guru SMK Bu, bagaimana gitu cara mengatasinya dalam membuat display kelas ini gitu. Oke. Nah, biasanya anak itu ngerasa males nanti mau ngeliat aja. Nah, karena display ini biasanya dipajang, otomatis nanti biasanya itu anak pasti otomatis gak bakalan mau, karena masa display saya yang tidak dipajang, pasti kan malu nanti diledekin sama temannya lah atau apa. Nah, biasanya dengan seperti itu, dengan sendirinya anak itu akan lebih senang ikut partisipasi membuat display. Dan nanti kalau memang ada mengasih reward, misalnya yang displaynya paling bagus, atau misalnya displaynya isinya sesuai dengan materi atau tema, misalnya boleh pulang duluan akhirnya, atau mungkin boleh dapat dispensasi belajarnya santai atau gimana, biasa seperti itu. Jadi reward itu tidak hanya harus berupa uang juga, tapi berupa kebebasan atau apalah nanti yang guru tersebut terapkan seperti itu. Cukup Bu Asri. Ya, halo. Gimana jawabannya?
Apa sudah Bu? Kalau tidak silakan dilanjut, Pak. Kalau yang biasanya begini, kalau di SMK kan Ya. berbeda memang tingkatan dengan SD ya. Ketika SMK malah rata-rata yang mengandalkan itu biarin aja yang capek sebagian, yang lainnya bisa saling mengandalkan, itu yang Pak, sering misalnya terjadi ya saat pembelajaran ini. misalnya kita masuk di pembelajaran geografi. Nah, misalnya ada display ini tentang peta. Nah, kita bikin peraturan dulu. Oke, kita bikin display, bikin tugasnya nanti dibuat di sebuah display. Nah, silahkan. Bapak ingin semua partisipasi. Kira-kira kalau yang tidak partisipasi, hukumannya, sanksinya apa? Nah, untuk sanksi juga, jangan Bapak yang ngasih sanksinya, biar dari anak. Jadi, dari anak, oleh anak, untuk anak. Gitu. Jadi, otomatis nanti dengan sendirinya bisa, mungkin memang untuk pertemuan pertama, kedua akan agak sedikit susah, dan mungkin tingkat keberhasilannya juga sangat sedikit. Tapi dengan kita terbiasa, terbiasa lambat laun, insya Allah semuanya anak-anak juga akan ikut berpartisipasi seperti itu Pak. Karena mungkin dia ada kebanggaan, oh iya di setiap pajangan display yang dia tempel itu selalu ada nama mereka. Gitu, Pak. Siap Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Bu Emma, ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Berapa persen? Ini datangnya masih dari Bu Rini, Bu. Berapa persen display ini meningkatkan minat belajar anak-anak, Bu? Apakah display untuk tingkat SMK berbeda? Oke, saya sedikit agak sharing ya. Kalau untuk SMP, SMK memang saya belum pernah ya. Tapi pengalaman saya, karena memang sebenarnya saya memakai display ini awalnya itu karena memang saya pernah menjadi seorang pendamping sekolah di salah satu sekolah dampingan Dompet Duafa dengan Trakindo. Jadi saya bukan sebagai guru, saya hanya sebagai pendamping sekolah. Jadi mendampingi sekolah dan para gurunya untuk melaksanakan program literasi sekolah dari Dompet Duafa. Nah, saya membandingkan, saya kan di satu sekolah. Sekolah itu memang kebetulan sekolah kompleks. Ada sekolah A dan sekolah B. Saya pegang sekolah B. Dan saya membandingkan antara siswa kelas sekolah A dan B itu sangat beda. Jadi dengan adanya, karena kita sering mendisplay dan juga kita menghargai setiap hasil karya anak itu selalu dipajang. Setiap bulan kita pajang, setelah habis bulan itu kita turunkan, ganti. Ketika anak baru lagi pajang sampai penuh, nanti turunkan, ganti yang baru. Anak itu ada selalu kepuasan, dan orang tua juga memang memberikan kata positif, mereka senang katanya, walaupun senang dengan tidak menyesal masukkan ke sekolah B dan sekolah A juga memang orang tuanya pada oh iya ya ternyata sekolah B lebih bagus seperti itu. Nah dengan SD seperti itu pun bisa, insya Allah sih untuk SMP dan SMA lebih bisa ada efeknya lah, karena kan SMP SMA itu gurunya guru mapel, lebih konsennya juga lebih enak. Nah, jadi bisa berulang kali. Jadi yang kita coba di kelas A, wah ini misalnya tingkat kesuksesannya hanya 20%. Kita coba di kelas B. Nanti apa nih yang harus diperbaiki. Jadi otomatis ada trial and error. Dengan terus. Nah, nanti ketika yang bagusnya seperti apa, itulah yang dipatenkan, nanti bisa diganti untuk materi. Ini Bu, berapa persen display ini meningkatkan minat belajar anak-anak, Bu? Halo Bu Emma? Biasanya di atas 75%. Ya, di atas 75%, Bu. Halo. Terdengar suara saya? Iya, halo. Oh, berarti terdengar jelas, Bu. Ya, berarti 75%. 75% ini. Ya, berarti
75% ini Iya, Bu. ada pertanyaan lagi yang lebih lanjut gitu. Silahkan nanti hubungi presenter kami yaitu Bu Emalia Fatimah. Kemudian Bu Emma, silahkan untuk memberikan kesimpulan Oke. dalam display class ini. Oke. Jadi display kelas itu seperti yang sudah eh, sebelumnya. Kita pahami. Display kelas itu memiliki tujuan bukan hanya sekedar hiasan kelas. Jadi esensinya itu adalah sebagai bahan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi setiap sudut, setiap sisi, dan setiap benda di kelas itu memiliki makna dan nilai bagi penghuni kelas dan dapat menciptakan kelas yang menyenangkan. Dengan adanya display kelas, semoga Bapak Ibu tidak kehilangan ide anak belajar monoton, tapi anak bisa lebih berkreasi lagi karena dengan belajar secara kognitif ilmunya, tapi ditambah dengan sisi seninya, sehingga antara otak kiri dan otak kanan anak juga bisa sejalan dan juga dengan quote of the day hari ini semoga mengena di Bapak Ibu. Dimana Bu, sekian dari saya. Terima kasih. Yakin usaha sampai. Jadi kan kalau ada yang kurang salah hubungi saya, kita berbagi pengalaman karena saya tidak ahli, saya hanya mendapat informasi ini lebih awal dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Mungkin dari saya sekian Bu, bila kita hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emalia Fatimah MPD atas paparannya yang sangat luar biasa. Jadi sehingga kita mengetahui apa sih itu display class gitu. Bapak Ibu untuk menyimpulkan paparan materi pada malam hari ini yaitu bahwa fungsi display class ini adalah sebagai hiasan kelas. Sebelum biasa Bapak Ibu ini pun hostnya sama keluar masuk karena memang sinyal saya pun sama gitu. Jadi luar biasa, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah mengikuti room meeting ini. Semoga sehat-sehat selalu Bapak Ibu, panjang umur dan rezekinya. Oke, baik Bapak Ibu, kami serahkan kembali kepada host yaitu Ibu Ria. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu kalau belum mengisi presensi, silahkan isi presensi. Untuk link sudah di-share oleh host. Terima kasih. Bu Ria, silahkan. Baik, terima kasih Bu Asri. Alhamdulillah ya pertemuan kita hari ini bisa berjalan walaupun saya pun berapa kali terlempar dari room ini karena sinyal gitu, jadi sempat deg-degan juga dan saya kurang begitu menyimak juga pemaparan dari Bu Emil karena sinyal ini, jadi mungkin nanti saya mau privat ke Bu Emalia ya Bu Emil. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Itu pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian.
yang belum mengisi presensi, maka silahkan ngisi presensi yang ada di kolom chatnya. Baik, sebentar lagi ruangan akan saya tutup. Silahkan Bapak dan Ibu bisa beralih ke room berikutnya, yaitu tentang pembelajaran yang panggung itu ya, panggung tentang sandiwara boneka media efektif yang menyenangkan bagi anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Eva di ruangan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sampai jam 9.